Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Lina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Erni. Oh, nggih. Aduh, Eh, ya Allah, kok dari Saya belakang nggih. Jadi saya kelihatannya Bu Lina, ternyata Pak Wildan. Aduh, efek ini kurang fokus. Apa kabar Pak jangan. Wildan? Alhamdulillah Bu sehat baik walaupun agak lapar ya Bu ya Oh karena iya, memang sama-sama puasa ini. lapar nggih. Jadi saya nggak fokus. Saya tadi ketemu. Oke, maaf sekali nggih Pak Ya Wildan. nggak Oke. apa. Ah, maaf banget ya jadi kurang fokus. Oke. Hari ini mohon izin ke Bapak, saya adalah sebagai apa ya, kita melaksanakan supervisi nggih, supervisi. Nah, nanti rencana Bapak seperti apa hari ini? Oke? Jadi rencana saya hari ini saya akan melakukan coaching kepada rekan Bu. Jadi kebetulan beberapa masalah yang ada di sekolah saya itu berkaitan dengan budaya-budaya yang baik atau budaya positif yang belum budaya pada anak-anak kami. Jadi mereka masih sering melakukan hal-hal yang istilahnya belum sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang kita anut bersama. Oke. Jadi anak-anak saya pastikan lagi nggih Pak Wildan, tujuan kita hari ini supervisi akademik, Bapak akan fokus dengan eh, menciptakan budaya positif di sekolah, ngoten. Betul, betul. Ya, budaya positif di sekolah. Nah, Ya. budaya positif yang akan Bapak capai itu seperti apa? Jadi nanti anak-anak itu harapannya bisa menjaga kebersihan dirinya dan juga kebersihan kan karena Bersih, kalau dirinya bersih kan anak-anak bisa sehat ya Bu ya. ya, Kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. ya, Tuh. Kalau mereka bisa menjaga kebersihan kan otomatis anak-anak jadi sehat. Sementara kalau oke, kotor itu membudaya maka efeknya akan berimbas pada anak itu sendiri. Mereka jadi gampang sakit, mereka jadi eh, ya dipandang juga nggak sedap toh Bu kalau mereka nggak bersih gitu. Seperti oke, itu. oke. Banyak yang beranggapan, apakah Bapak juga punya anggapan seperti ini? Di dalam jiwa yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Nih, saya sepakat sekali dengan Ibu. Iya. Dalam Nah, jiwa mungkin juga dengan terdapat ya pikiran yang sehat ya. eh, mansana in corpore sano. Nah, seperti Oh itu. iya itu bahasa Nah, mungkin latinnya itu ya Bu ya. ya nanti Bapak akan menyampaikan seperti itu. Tujuannya kita nanti Bapak akan menemukan apa ya Pak dari coaching yang Bapak lakukan? Jadi saya akan menemukan mungkin berkaitan dengan teknik-teknik ataupun apa itu pembiasaan-pembiasaan yang Oh itu iya, bisa menjadikan anak itu terbiasa dalam berbudaya positif dalam hal ini adalah menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu ya. Bu. Ukuran nanti anak-anak bisa mencapai keberhasilan ini dari mana Pak? Kalau untuk ukurannya ya nanti dilihat dari perubahan yang terjadi setelah dilakukan coaching ini, Bu. Ya, misalnya, Misalnya kan kalau dari kemarin misalnya nih anak-anak sering membuang sampah sembarangan. oke, Nah, ini nanti anak-anak setelah itu membuangnya bisa di tempatnya sesuai dengan tempat sampah masing-masing kan sudah oke, dipilah-pilah oke, plastik terus apa itu organik non organik ya Bu ya itu sampah itu ya. ya, Itu kemudian anak-anak juga nanti bisa membiasakan untuk mulai membersihkan lingkungannya termasuk lingkungan dalaman maupun lingkungan kelas di masing-masing kelas. Ini supaya mereka sadar betul kebersihan ini manfaatnya sangat besar bagi mereka. jadi nanti anak-anak bisa memilah dan memilih sampah yang pertama. Kemudian yang Betul, kedua adalah sama. peduli dengan lingkungan. Jadi mereka Iya, tidak terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya dan betul. mereka menggunakan fasilitas yang sudah disediakan, G. Iya, Eh, ada sapu, pel, dan G. lain-lain itu Jadi Bu, ada jadi itu. di sekolah sudah ada menyediakan fasilitas seperti itu. Sudah Bu, sudah tersedia Oke, semua. oke. Ya, di pojok-pojok itu juga sudah ada ya, Pak. Iya, yang Eh, yang rusak pun langsung diganti dengan yang baru. Oh, bagus, Gitu Bu. bagus sekalinya. Eh, Peran selanjutnya seperti apa? Misalnya nanti keterlibatan
kan Bapak nanti mendapatkan ilmunya tentang bagaimana pemanfaatan seperti itu. Mungkin Ya, dari budaya positif yang lain, Bapak fokusnya ke itu aja, nggih. ya saya fokus ke kebersihan dulu. Oke, fokus ke kebersihan dulu. Oke. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah mendapatkan pencerahan dari hasil coaching ini, langkah selanjutnya seperti apa, Pak? Kalau saya sudah mendapatkan pencerahan dari coaching ini, angka selanjutnya adalah eh, saya merefleksikan apa namanya hal-hal yang sudah dilakukan, kemudian perubahan yang ada, juga nanti akan saya laporkan kepada ibu setelah ini. Oke. Oke. Ya, Ada lagi yang perlu disampaikan untuk rencana-rencana ini? cukup ya Bu untuk rencananya. Oke. Oke, silahkan. Saya akan duduk di belakang. Mohon maaf, kita bukan menjadi pas pampres ya. Saya hanya ingin berbagi ilmu saja. Nanti Ya, kita sharing ke depan seperti apa. Yuk, ya. silakan. Nanti kalau saya takut, tolong Nanti tak di kasih apa? lampu. Kalau takut sendirian, apa saya Ya, tolong. Bu. Oke, ya. Ya, Bu. Yuk, Terima yuk. kasih. Oke. Baik, saya langsung ngebulina ya, Bu. Iya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wildan. Wah, ini Bu Lina ini semangat sekali. Ini mohon maaf ini wajah saya agak blur ya, Bu, karena kameranya kok error Iya nih. nggak tahu itu ya. Mungkin anu space Iya, kameranya Pak. sama Iya. iya saya kalau saya kasih background malah saya nggak kelihatan wajahnya. Baik, eh, Bu Lina sehat ya? Ya, alhamdulillah Baik, sehat Pak. Bu Lina untuk pagi Ya, ini ya. eh, Bu Lina itu pengen menyampaikan sesuatu kepada saya kayak. Mohon maaf nih sebelumnya kalau saya kok mengganggu waktu Bapak. Udah, Eh, Begini Pak, eh, sebenarnya beberapa hari ini ada yang sedang saya pikirkan. oke. Apa itu Bu yang dipikirkan itu Bu? Saya kok jadi pengen tahu nih. Ya, itulah Pak, anak-anak itu kok saya amati eh, ada beberapa anak yang eh, kesadaran kebersihannya itu kok eh, saya rasa kok belum apa nggih, belum tumbuh maksimal. Kesadaran kebersihan yang belum tumbuh maksimal itu Iya, yang secara konkretnya seperti apa? misalnya ketika membuang sampah mereka habis jajan hanya di keluar pintu gitu, dibuang di depan pintu. Kemudian ketika mungkin nggih istirahat, mereka jajan, kemudian ada bungkus makanan dimasukkan ke laci. Nah, itu kok menjadi apa nggih? Saya anggap itu menjadi sebuah masalah yang harus saya Ya, ya, ya. selesaikan. Jadi mereka punya kebiasaan barber-barber itu ya Bu. Sama itu Iya, lacinya jadi penuh dengan sampah itu. iya. Biasanya ketika mau digunakan untuk apa atau periodik ya ada kegiatan Jumat bersih lah. Itu ketika Jumat bersih itu nanti kelasnya dibersihkan. Lah ternyata setelah suruh periksa laci, akhirnya Keluar laci lah. itu bukan untuk tempat tempat menyimpan alat tulis sementara di kelas, tetapi kok malah adanya beberapa sampah hasil apa nggih snack yang mereka jajan, bungkus snack yang mereka jajan. Itu sangat saya rasa menjadi PR saya itu. Wah, Itu gimana ya Pak ya ya? itu mengingatkan saya waktu zaman SD Bu. Saya kok jadi tersangka kayak gitu ya. Walah, ternyata Bapak juga begitu dulu Ya, nggih. ya. Baik, jadi sudah Nah, teridentifikasi ya Bu untuk anak-anak ini mereka sering membuang sampah sembarangan dan juga menyimpannya di dalam laki-laki itu ya Bu ya. iya. Jadi kemudian rencana Ibu bagaimana juga ini terkait dengan anak-anak ini supaya apa namanya sampah ini bisa terkelola dengan baik. Nah, saya ingin sekali eh,
anak itu secara sadar ya Pak. Karena kalau diamati kemarin-kemarin kalau ada Bapak Ibu guru mungkin membuang sampahnya ya di tempat sampah. Tapi kenyataannya ketika tidak ada Bapak Ibu guru atau ketika ada kegiatan Jumat bersih, banyak sekali sampah yang ada di laci lah. Itu kan berarti kesadarannya kurang. Nah, keinginan saya ya anak-anak itu memiliki kesadaran penuh akan kebersihan. Begitu Oke. Pak. Berarti mereka kalau nggak ada bu guru itu memasukkan sampah ke dalam laci. Kalau ada bu guru mereka Iya, tertib ya. iya, Berarti jenengan pengen anak-anak itu bisa sadar eh, dalam membuang sampah ke tempatnya ini nggak harus ketika ada bu guru gitu kayak Bu ya. iya. Nggak Tidak hanya ada bu ketika guru ada nggak ada Bapak bu Ibu. guru Iya, mereka tetap sadar dalam membuang sampah. iya. Ini Nah, jadi satu apa nggih PR saya iya. yang harus Nah, segera saya selesaikan Pak. Pak. Ya Bagaimana nih itu. Pak Jadi nggih? Ibu sudah punya langkah belum ini untuk mencoba memberikan pengalaman yang berharga kepada anak supaya mereka bisa sadar dalam melaksanakan budaya yang positif ini, Bu? Sebenarnya saya nggih baru sekedar mengingatkan itu Pak. Baru Ketika sekarang menemukan sampah berserakan, ya saya mencoba berdiskusi dengan anak-anak mengapa kok ketika Bu Guru lihat itu ketika ada Bu Guru, anak-anak membuang sampah ke tempat sampah. Tetapi kok ini kenyataannya kok ada sampah-sampah di laci, ada sampah-sampah di halaman. Nah itu kemudian saya tanyakan ya, kepada anak-anak. iya. Terus jawabannya bagaimana Bu anak-anak ini? Kok Ya ada yang tetap hanya senyum-senyum, ada yang menunjuk teman lain seperti itu. Oh, jadi mereka semacam yang apa namanya yang mengakui berarti mengakui dengan senyum. Senyum-senyum itu Kalau iya, takut kalau sama bu guru terus dia nunjuk teman yang menunjuk lain itu teman iya. oh ya Itu itu kan ya. artinya mereka kesadarannya belum untuk jujur gitu. Ya, jadi Iya. Kemudian kalau juga sudah ada piket juga itu, Pak. tiket sudah ada ya Sudah. untuk harian ya berarti ya. Iya. Nah, baik. Kalau teknik-teknik lain selain itu yang Ibu belum lakukan apa kira-kira ya? Apa ya kira-kira ya, Pak ya? Mungkin atau semacam eh, peraturan atau apa nggih? Yang tapi kalau peraturan itu nanti Memaksa kesannya ya Bu ya kalau negatif nggih. rasanya memaksa kalau Kalau peraturan memaksa nggih negatif. ya. Apa ya, Pak ya? Atau mungkin eh, diskusi pemecahannya mau seperti apa sama anak-anak. Ya, diskusi kemudian nanti anak-anak itu sadar betul mengenai konsekuensi yang di apa namanya yang di konsekuensi atau akibat yang akan diterima apabila mereka melanggar diskusi hasil dari diskusi itu gitu ya Bu ya. Semacam itu ya berarti. Iya. Atau mungkin apa ya Pak ya, semacam eh, sepakat-sepakat. Yo kesepakatan bersama. Iya, oh iya, oh iya. Jadi mungkin bisa semacam eh, kesepakatan kelas mungkin nggih Pak nggih. Oh, kesepakatan kelas ya Bu ya berarti. Jadi Iya. teknisnya bagaimana untuk kesepakatan kelas itu Bu? Ya tetap nanti itu didiskusikan Pak dengan anak-anak. Jadi Karena untuk iya karena saya tidak mau apa yang saya apa nggih terapkan di kelas itu memaksa anak-anak saya maunya mereka itu memiliki kesadaran eh, secara apa nggih tidak hanya lahir tetapi juga batinnya. Jadi batin. betul-betul tertanam mereka itu betul-betul mementingkan yang namanya kebersihan. Jadi saya harus Hmm. mungkin harus berdiskusi atau apa nggih
dengan anak-anak. Baik, jadi Ibu sudah punya langkah ya membuat semacam kesepakatan dengan anak untuk apa namanya terkait dengan kebersihan ini supaya mereka betul-betul sadar dengan pentingnya kebersihan itu. Jadi untuk membudayakan hidup bersih itu enggak cuman kalau ada bu guru gitu ya. Iya, Pak. Nah, yakin nggak Ibu dengan keberhasilan langkah yang Ibu rencanakan ini? Ya, saya sih yakin, Pak, karena Yakin. yakin karena itu nanti kan dari anak sendiri yang menyepakati, Iya, iya, iya. ya tahu yang menyepakati itu. Kalau Heeh. kalau mungkin itu saya yang membuat, mungkin saya kurang yakin. Tetapi kalau kesepakatan kelas itu harapan saya itu dari anak dan mereka sadar bahwa dia yang membuat ya harus bertanggung jawab seperti itu, Bapak. Iya, betul. Jadi anak yang membuat, anak yang sepakat bersama, eh, anak juga yang akan melaksanakan kesepakatan bersama itu. Nanti kalau tidak dilaksanakan tentunya juga ada konsekuensinya juga Iya, Ibu. Walaupun iya, kita harus tetap mengedepankan prinsip memerdekakan kepada anak. iya, Iya ya Bu ya. dengan Ya, dengan kemudian apa, Pak? Gimana ya, apa Pak? ini Ibu? Apalagi ya, Pak ya? Ya, kemudian untuk yang terlibat dalam program Ibu ini yang perlu Ibu mintai dukungan itu siapa saja? Yang pertama tentunya kepala sekolah saya sebagai atasan saya nanti Ya, yang selaku pengambil kebijakan, beliau mungkin akan memberikan semacam apa nggih, sedikit pencerahan atau motivasi bagi anak-anak. Nanti mm, ketika program itu dijalankan atau pembuatan kesepakatan kelas itu dijalankan, nanti kalau pengambil kebijakan sudah memberikan izin dan juga anak-anak sudah mendapatkan sedikit tambahan pencerahan juga dari Bapak Kepala Sekolah, saya berharap dapat mendukung program adanya kesepakatan kelas di sekolah saya, terutama di kelas saya dulu. Kemudian juga rekan sejawat. Rekan sejawat ini kadang juga apa nggih, akan memberikan motivasi atau mungkin apresiasi yang nantinya dapat memotivasi diri kita untuk lebih optimis terhadap keberhasilan program yang kita rancang atau di situ adalah kesepakatan kelas tadi yang mau coba saya terapkan. Kemudian peserta didik juga harus diberi apa nggih, apa nggih, kesempatan atau ruang untuk mereka juga andil di situ. Begitu Pak mungkin? jadi ada 3 dukungan utama gitu, Ki. Jadi Iya, kepala semua sekolah, dari rekan guru harapan dan iya, anak-anak harapan yang saya akan semua andil. berkolaborasi untuk Iya, menciptakan budaya yang baik ini ya, Bu. iya. Baik. Nah, itu akan dilaksanakan kapan, Ibu? Ya secepatnya Pak, Tepatnya soalnya ya. kalau kalau lama-lama nanti juga itu PR-nya nggak selesai-selesai. Jadi Baik. pemikiran saya terus itu Pak. Iya, Mungkin ya baik. besok saya Besok ya. langsung menghadap ke kepala sekolah, kemudian hari berikutnya memberikan pengarahan kepada anak-anak, kemudian merencanakan kapan itu akan dibuat kesepakatan kelas itu. Baik. Nggih. Baik, baik Bu, itu ya. Nanti setelah itu kita lakukan refleksi bersama, Ibu bisa ngobrol lagi dengan saya. Baik, Nggih, terima untuk kasih, hari Pak. ini perasaan Ibu gimana nih setelah ngobrol dengan saya ini? Oh, ya, Senang atau alhamdulillah, Pak. tambah sedih atau malah marah dengan saya ini? Ya, tidak toh, Pak. Oh Harapan iya, saya setelah menemui Bapak mendapatkan pencerahan. Nah, jadi Alhamdulillah. yang tadinya saya bingung harus ngapain ya untuk menangani hal seperti ini, ya setelah ngobrol dengan Bapak, saya menjadi lebih lebih apa nggih, pemikiran-pemikiran saya lebih
oh mungkin bisa ini nih. Yang tadinya nggak kepikiran sampai situ. Saya Ya, mikirnya harus ngapa gitu. Kalau ini gimana, kalau ini gimana, belum ada keyakinan juga, tapi sekarang sudah ada bayangan untuk mengatasi masalah itu, Pak. baik. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya Semoga yang terima programnya kasih, Pak. yakin ya sukses. Semoga Amin, anak-anak nggih. bisa terbiasa atau terbudaya dengan budaya yang positif. Baik, Iya. saya rasa Terima cukup kasih nggih, Pak Bu Lina. Wildan, Pak, untuk Terima kasih waktunya atas nggih. waktunya. Mohon maaf Ya, kalau mengganggu. ya, semoga kita Oh enggak, kita besok ketemu lagi ya Bu, Ibu cerita-cerita Iya, mengenai program itu tadi. oke. Nggih, Ya, saya baik, sharing besok saya sekian Bu Lina. progres-progresnya. Assalamualaikum. Iya, Terima kasih. makasih Pak. Waalaikumsalam. Baik. Ya, ya, tepuk tangan untuk Pak Wildan, apresiasi yang luar biasa nggih. Wah, bagus sekali. Sudah melaksanakan coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar. Eh, saya tak matur dulu ke Pak Wildan. Iya Bu, Perasaannya bagaimana setelah saya melakukan coaching hari ini? saya senang sekali Bu. Saya sudah melakukan coaching hari ini. Saya mau bisa berbagi rasa dengan Bu Lina. Yang mana tadi dikatakan anak-anak itu kok sering apa itu barber ketika keluar kelas kemudian memasukkan sampah ke dalam laci. Tiba-tiba saya ini teringat di zaman dulu SD saya Iya, Bu. oke, Saya itu iya, sering memasukkan sampah ke dalam laci. Itu. oke. Nah, kemudian di situ saya dengan Bu Lina berdiskusi panjang lebar, ternyata setelah berdiskusi itu Bu Lina menemukan sendiri apa namanya teknik-teknik yang akan digunakan untuk mengatasi anak-anak seperti saya waktu kecil dulu. Oke. Ya, eh, bagus nggih. Berarti Pak Wildan merasa gembira karena Bu Linanya mendapatkan pemahaman yang baru tentang apa yang dipelajari hari ini. Iya. Kalau menurut Bapak, dari apa rencana yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira Bapak pada skor berapa? Kalau tadi di rencana, Bapak skornya menulis 2, nggih. Kita berbicara. Iya, Sekarang sudah dapat berapa skornya? kalau sekarang skornya ya 7 dan 8 Bu ya sudah Oke, berarti ada meningkat perubahan yang tajam, nggih. meningkat tajam signifikan Ya, ini kalau menurut saya Bu. oh ya. Peningkatannya tajam itu di bagian mana saja, Pak? Di bagian ini Bu, untuk peningkatan tajamnya adalah di bagian alurnya yang sudah sesuai dengan apa namanya semuanya terakomodasi. Itu Oke, untuk apa namanya yang sudah meningkat, itu yang sudah sesuai dari yang kemarin nilai 2 sekarang sudah 8. oke, oke, ya itu. Nah, terus selanjutnya, hal positif yang bisa diambil dari pembelajaran ini, coaching hari ini apa? Untuk hal positif yang bisa diambil pada coaching kali ini adalah tentunya budaya positif dan kesepakatan atau keyakinan kelas yang mana itu betul-betul membuat murid itu menyadari Oke, kedudukannya, menyadari oke, kemerdekaannya untuk melaksanakan keyakinan-keyakinan yang sudah mereka sepakati bersama. oke, bagus. Nah, eh, hal-hal yang kurang baik menurut Bapak, ya bukan yang kurang baik. Eh, Kalau saya yang saya izin menyampaikan apresiasi dulu pada Bapak, sudah luar biasa, dan secara keseluruhan dari teknik yang kita gunakan, misalnya dengan alur tirta, Bapak dari awal sudah menyampaikan tujuannya. Dan identifikasi, Bapak mengulang pertanyaan yang intinya menegaskan tentang beberapa hal yang perlu kita lakukan terkait misalnya tadi menyampaikan, oh lacinya digunakan untuk apa? Nah ini kan mas seperti itu kan berarti menegaskan. Nah itu kan sesuatu hal yang positif dan perlu digarisbawahi karena Bapak kemudian mendapatkan jawaban dari Mbak Lina ini. Bu Lina ini terkesan tidak ada jarak nggih, secara langsung ya, Bu Lina menyampaikan dengan bahasa apa ya itu kan seolah-olah dia berpikir dengan pertanyaan pemantik yang Bapak ajukan tadi,
kan menemukan jawabannya, beliau mikir dulu. Nah, itu kan sesuatu yang positif. Nah, Baik, Bu. selanjutnya eh, rencana juga sudah Bapak sampaikan dengan baik, dengan alur yang tepat, kemudian pihak-pihak yang dilibatkan. Nah, kemudian tanggung jawab Bu Lina juga akan memulainya nanti untuk melaksanakan hal seperti itu. Nah, itu adalah menurut pengamatan saya dari apa yang saya dapatkan dari proses yang saya lihat di belakang tadi, baik ke dua belah pihak antara Bapak dan Bu Lina itu sama-sama mendapatkan pengetahuan yang baru sehingga perasaan Bu Lina juga lega, perasaan Pak Widan juga lega. Nah, sekarang pertanyaan saya, eh, Ya, kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak apa yang kurang dari supervisi kali ini, baik tentang coaching ini ataupun dari hal yang ingin perlu ditingkatkan dari Bapak? baik. Untuk hal yang perlu saya tingkatkan itu, ini Bu, saya itu kok dalam menyusun pertanyaan itu sering terjadi apa namanya itu kebingungan dulu, Bu. Jadi saya berpikir dulu, berkata muter-muter dulu, baru ke pertanyaan. Dan itu kadang-kadang pertanyaan yang saya ajukan itu kok kata-katanya saya rasa kurang sesuai dengan apa yang saya katakan gitu. Apa yang apa namanya harusnya coach sebagai coach berikan itu kok kurang sesuai gitu, Bu. Kayaknya Oke, loh, oke. itu yang saya Jadi, rasakan loh, Bu. oke. Jadi menurut Bapak misalnya membicarakan kata kurang sesuai misalnya, apakah ini sudah cocok kemudian bagaimana itu? Itu kan pertanyaannya di sini ada yang lebih ke pertanyaan yang terbuka atau tertutup. Begitu Iya, Pak? iya Oke. itu maksudnya seperti Nah, itu. maksudnya menggunakan kata-kata yang masih ada kata-kata yang terbuka dan tertutup. Kalau menurut saya itu ya manusiawi sekali karena kadang-kadang kan seperti jebakan kita dalam Iya, melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian kalau merasa kurang berarti kan ada hal yang perlu ditingkatkan. Nah, betul. menurut Bapak bagian mana yang perlu ditingkatkan? Untuk yang perlu saya tingkatkan itu adalah pemilihan diksi dan kata yang dalam menyusun pertanyaan itu, Bu. Oh iya, pemilihan. Karena eh, dan itu perlu jam terbang ya rasanya, Ibu ya, pengalaman Oke, dan terus-menerus berlatih. oke. Jadi teknik-teknik yang mungkin saya perlu tingkatkan adalah intensitas latihan saya Oke, dengan terbiasa memilih kata yang baik, diksi yang oh baik, iya, maka nanti harapannya bisa terbiasa itu. Saya bisa menyusun pertanyaan yang memantik, yang sesuai dengan kaidah dari coach itu sendiri. eh, jam terbang deh Bapak. Jam terbang yang banyak, itu Ya, sesuatu yang menarik sekali menurut saya. Jam terbang itu berarti kita berlatih secara terus-menerus gitu. Nah, ya kalau sering ya. nah, jam terbang yang perlu melatih terus-menerus. Kira-kira menurut Bapak jam terbang yang terus-menerus itu seperti apa? Itu rutin ya Bu ya, Oh, rutin rutin. ya sama teman sejawat, sama Oke, kepala sekolah, bisa sama murid kita sendiri, oke. kita bisa Berarti melakukan coaching. selain melatih, nah, tadi kita sudah menemukan Bapak kurang membicarakan ini jam terbangnya perlu ditambah misalnya dengan berlatih secara rutin dan terus-menerus dengan didampingi oleh eh, rekan guru, Ya, kepala kepala sekolah. sekolah, dan juga rekan-rekan di lintas mapel nih. Kalau ada cara yang lain, ada nggak Pak? Kalau cara yang lain ditambah dengan banyak-banyak membaca referensi Bu. Oke Nah, ya, penting ya. banyak membaca referensi. Mungkin yang tersedia di mana nggih Pak? Membaca Ya, atau di kita datang ke internet, perpustakaan? Oh iya di perpustakaan internet. Bu ya Bu ya. Oke, di internet. Ada ya, Ada ya di kan. internet. Nah, Kayaknya sekarang kalau kita belajar itu kalau di IG banyak enggak Pak? Instagram Ya, IG. itu juga IG ada YouTube. kayaknya Bu ya, video-video Oke, pendek iya. itu gitu. Ada di YouTube juga. Facebook juga kayaknya Oh ada Bu. iya, iya. Nanti Nah, bisa sharing. oke. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa belajar tidak harus dengan
hanya cukup dengan ahlinya, karena dengan satu kemudian klik satu jari saja kita bisa mendapatkan pengetahuan tanpa batas. Begitu ya, Pak? Betul, Bu. Saya sepakat. Bu. Oke. Nah, dengan pengetahuan tersebut tentunya akan meningkatkan apa yang baik dan apa yang perlu kita tambah sehingga nanti pembelajaran menjadi sesuai dengan harapan Bapak nggih. Jadi Iya, kelas betul. yang aman, nyaman dan mengembang pembelajaran untuk anak-anak. Nah, kira-kira tadi sudah mendapatkan dukungan ya, dukungan yang diperlukan dari siapa saja nggih, saya ulang. Dari kepala sekolah, dari Oke. rekan guru, dan anak-anak itu sendiri, Bu. Oke. Kalau Pak Bonnya sendiri bagaimana Pak? Itu perlu dukungan, perlu mendukung Ya, nggak kegiatan ya seperti itu? perlu kan dari guru, Iya, dan iya. berarti Pak Ben itu masuknya ke karyawan ya, berarti Oh ya? iya, ke karyawan. Iya. Oke. Dengan kantinnya sendiri nggih. Eh, Iya. ada nggak pemikiran dari Bapak misalnya seperti ini? Anak-anak kita biasakan menggunakan alat makan sendiri dari rumah. Misalnya kita punya kemampuan seperti itu, jadi kan nanti kita bisa menghemat sampah. Iya, betul, Bu. Mungkin Ya, kita itu. agendakan nggih. Iya. Oke. Cuma nanti mungkin ada banyak protes dari penjual-penjual itu ya. Oh iya, iya. Itu oke, oke, oke ya. Ya, Terima nanti kasih. mungkin dengan kesepakatan dengan penjual juga bisa dilaksanakan. Oke. Ya, waktu Ya, kita tidak banyak, Pak. Cukup beberapa menit lagi. Apakah ya, dari hal ini Bapak ingin mengambil kesimpulan dari apa yang kita dapatkan tentang supervisi akademi ini menurut Bapak seperti apa? baik, untuk menurut saya coaching dan supervisi akademik ini ternyata nggak seperti yang terbayangkan kita di paradigma lama ya, Bu. Ya, Paradigma lama itu supervisi itu ngeri, oke, medeni. Yang supervisornya itu nanti akan galak, akan apa namanya, eh, semacam apa ya, menakutkan lah wajahnya. Ternyata supervisi akademik yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini luar biasa. Sangat humanis, sangat merdeka. Saya tidak merasa takut, saya tidak merasa canggung dengan ibu. Eh, saya tidak merasa juga seperti di apa namanya, dinilai oleh ibu. Ini luar biasa untuk supervisi yang oke, ibu lakukan ini. oke. Oke. Bapak menemukan pengetahuan baru dari apa yang kita bicarakan di sini? Ya, saya menemukan pengetahuan baru mengenai supervisi akademik. Oke, Jadi, terima kasih. betul-betul. Ya, teriring doa, semoga kedepannya harapan kita tercapai. Jadi nanti tidak ada lagi saya mendengar, wah kelasnya kok kotor, ini. Jadi nanti sudah terwujud. Terima kasih, Siap. selamat beraktivitas. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas waktunya sudah menemani saya dalam melakukan supervisi akademis ini. Saya Terima akhiri, wabillahi kasih. taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa Bapak kembali ke kelas. Ya, terima Ya. kasih.